Pernahkah Anda bertemu seseorang yang begitu tenang, jarang bicara, bahkan terkesan dingin, namun saat ia murka, seisi ruangan seolah membeku? Hati-hati, bisa jadi mereka lahir di bawah naungan weton wage. Di balik ketenangan air mukanya, tersimpan kekuatan geni atau api terpendam yang mampu menghanguskan siapa saja yang berani melewati batas. Hari ini, kita bongkar sisi gelap yang selama ini disembunyikan. Ingat, jangan sampai Anda salah sentuh, atau Anda akan merasakan akibatnya. Selamat datang di channel Mbah Kosim Primbon, ruang di mana kita membedah rahasia alam, primbon, dan kekuatan tersembunyi manusia yang jarang diketahui publik. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke samudra misteri sisi gelap weton wage yang legendaris ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kecil dari Anda adalah energi bagi kami untuk terus melestarikan serta membagikan kebijaksanaan luhur ini. Mari kita mulai pembahasannya. Dalam kosmologi Jawa, wage seringkali diasosiasikan dengan pasar yang sudah tutup atau suasana senja yang mulai menggelap. Ini melambangkan karakter yang cenderung pasif di permukaan, namun sangat aktif di dalam pikiran. Banyak orang terjebak dalam prasangka bahwa orang wage adalah sosok yang mudah dikendalikan atau bahkan lemah karena mereka jarang membantah di depan umum. Namun, inilah kesalahan fatal pertama yang sering dilakukan orang awam. Ketenangan seorang wage sebenarnya adalah sebuah instrumen pengamatan. Mereka adalah pengamat yang ulung, silent observer. Saat orang lain sibuk berbicara dan memamerkan diri, si wage sedang duduk diam sambil memetakan setiap detail karakter orang-orang di sekitarnya. Mereka mencatat siapa yang jujur, siapa yang munafik, dan siapa yang memiliki niat buruk. Di balik tatapan matanya yang datar, ada ribuan kalkulasi yang sedang berjalan. Sisi gelap dari ketenangan ini adalah mereka sangat ahli dalam menyembunyikan emosi. Anda tidak akan pernah tahu apakah mereka sedang senang, sedih, atau sangat marah. Mereka membangun benteng emosional yang begitu tebal sehingga orang terdekat sekalipun sulit menembusnya. Ketenangan ini berfungsi sebagai perangkap. Mereka membiarkan lawan merasa menang, merasa lebih hebat, dan merasa aman. Namun, tepat ketika lawan tersebut lengah, si wage sudah memiliki semua data yang diperlukan untuk menjatuhkan lawan tersebut tanpa perlu mengeluarkan banyak suara. Mereka adalah tipe yang menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan jika dalam kondisi positif. Namun, jika sisi gelapnya bangkit, mereka akan melenyapkan pengaruh lawan secara total dan sistematis tanpa meninggalkan jejak emosi sedikit pun. Secara spiritual, wage memiliki unsur yang secara paradoks mengandung elemen api yang tersembunyi di balik dinginnya bumi. Jika kita mengibaratkan weton lain sebagai api unggun yang berkobar terang, maka wage adalah bara api di dalam sekam. Dari luar tampak mati dan dingin, namun di dalamnya terdapat panas yang luar biasa tinggi. Masalah utama muncul ketika orang-orang di sekitarnya terus-menerus memberikan tekanan atau provokasi tanpa menyadari bahwa mereka sedang menumpuk bahan bakar ke dalam sekam tersebut. Sisi gelap ini meledak melalui apa yang disebut sebagai titik didih wage. Berbeda dengan weton yang meledak-ledak saat marah, kemarahan wage bersifat destruktif dan dingin. Saat mereka mencapai batas kesabaran, mereka tidak akan memaki atau berteriak histeris. Sebaliknya, atmosfer di sekitar mereka akan berubah menjadi mencekam. Mereka bisa menjadi sangat sinis, kata-katanya menjadi sangat tajam seperti sembilu, dan tindakan mereka menjadi sangat tak terduga. Bahaya dari energi geni yang terpendam ini adalah sifatnya yang sulit dipadamkan. Sekali api kemarahan wage menyala, ia akan membakar habis semua jembatan komunikasi.
Mereka tidak memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah membakar emosinya hingga ke titik nadir. Sisi gelap ini sering membuat orang terkejut karena transisi dari si pendiam menjadi si penghancur terjadi begitu cepat dan sangat intens. Mereka tidak takut kehilangan, dan mereka tidak takut untuk berdiri sendirian di atas puing-puing konflik yang mereka ciptakan, asalkan harga diri dan prinsip mereka tetap tegak. Inilah kekuatan api yang tidak memanaskan, tapi langsung menghanguskan. Dalam khazanah ilmu kebatinan Jawa, ada sebuah fenomena yang sangat ditakuti terkait weton wage, yaitu idu deni, atau secara harfiah berarti ludah api. Ini bukanlah tentang kemampuan fisik mengeluarkan api, melainkan kekuatan metafisika dari setiap ucapan yang keluar dari mulut mereka saat sedang dalam kondisi terzolimi atau sangat terluka. Ada kepercayaan kuat bahwa doa atau sumpah serapah orang wage memiliki frekuensi yang sangat selaras dengan semesta, sehingga lebih cepat dikabulkan. Sisi gelap ini merupakan pedang bermata dua. Bagi orang lain, menyakiti orang wage adalah sebuah pertaruhan besar. Mengapa? Karena ketika orang wage yang biasanya sabar dan pendiam ini merasa dipojokkan hingga meneteskan air mata atau merasakan sesak di dada, getaran rasa sakit itu akan terkonversi menjadi energi kutukan yang spontan. Seringkali terjadi, orang yang menzolimi mereka akan mengalami kesialan bertubi-tubi, kegagalan usaha, atau gangguan kesehatan tanpa sebab medis yang jelas, sesaat setelah si wage mengucapkan kata-kata kepasrahan atau kekecewaan. Hal ini terjadi karena wage memiliki hubungan yang sangat erat dengan unsur bumi yang stabil. Bumi adalah tempat segala sesuatu berpijak, dan jika bumi bergetar karena ketidakadilan, maka seluruh struktur di atasnya akan hancur. Bagi pemilik weton wage sendiri, sisi gelap ini adalah beban berat. Mereka harus benar-benar menjaga lisan dan hati mereka. Jika mereka tidak bijaksana dan membiarkan kebencian menguasai diri, ucapan mereka bisa mencelakai orang lain, bahkan orang-orang yang sebenarnya mereka cintai. Inilah mengapa para tetua selalu menasehati, aja pisan-pisan gawe wong wage nangis. Jangan sesekali membuat orang wage nangis, karena air mata mereka adalah pengundang bencana bagi yang menyebabkannya. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik sikapnya yang mengalah, weton wage sebenarnya adalah sosok yang sangat dominan. Namun dominasi mereka tidak dilakukan melalui otot atau suara keras, melainkan melalui strategi psikologis yang halus. Inilah sisi gelap yang paling sering luput dari pengamatan. Mereka adalah master dalam hal silent control. Dalam sebuah hubungan, baik itu asmara, pertemanan, maupun profesional, orang wage seringkali menjadi pemegang kendali yang sesungguhnya, tanpa harus terlihat sebagai pemimpin. Sisi manipulatif ini muncul ketika seorang wage merasa kepentingannya terancam. Mereka bisa menggunakan rasa bersalah orang lain sebagai senjata. Mereka ahli dalam memainkan peran sebagai korban, atau menggunakan diamnya sebagai cara untuk menghukum orang lain, silent treatment. Karena orang lain biasanya merasa tidak enak hati melihat si wage yang pendiam ini tampak bersedih atau diam. Mereka pun akhirnya menuruti apa yang diinginkan si wage. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk menanamkan ide ke dalam pikiran orang lain sedemikian rupa, sehingga orang tersebut merasa bahwa ide itu adalah miliknya sendiri. Padahal itu adalah rancangan si wage. Dominasi tersembunyi ini sangat sulit dilawan, karena tidak ada agresi fisik yang bisa didebat. Lawan akan merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang sangat halus. Anda tahu Anda sedang ditarik ke suatu arah, tapi Anda tidak punya alasan untuk marah, karena semuanya tampak dilakukan dengan sangat sopan dan tenang. Jika sisi gelap ini tidak dibarengi dengan integritas moral yang tinggi, pemilik weton wage bisa menjadi dalang yang sangat berbahaya di balik layar. Karakter terakhir yang paling mematikan dari sisi gelap weton wage adalah kesabaran mereka dalam membalas dendam. Jika weton seperti Paing atau Legi mungkin akan langsung meluapkan kekesalannya dan kemudian selesai.
Wage tidaklah demikian. Mereka memiliki memori emosional yang luar biasa panjang. Mereka bisa mengingat sebuah penghinaan atau pengkhianatan dengan sangat detail, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Bagi seorang wage yang terluka dalam, waktu bukanlah penghapus luka, melainkan alat untuk merancang pembalasan yang sempurna. Mereka tidak terburu-buru. Sisi gelap ini membuat mereka mampu berteman baik dengan musuh mereka selama bertahun-tahun, menunggu saat di mana musuh tersebut berada di titik paling rendah atau paling bahagia. Lalu disitulah mereka menjatuhkan hukuman yang setimpal. Mereka percaya pada konsep keadilan universal. Namun terkadang mereka merasa perlu menjadi instrumen dari keadilan tersebut. Kekuatan mereka terletak pada ketidakterdugaan. Orang akan mengira bahwa si wage sudah melupakan kejadian di masa lalu karena mereka tetap bersikap sopan dan biasa saja. Namun di dalam buku catatan batin mereka, hutang tersebut belum lunas. Pembalasan dendam seorang wage seringkali bersifat sistematis. Mereka tidak hanya menyerang satu titik, tapi bisa menghancurkan reputasi, finansial, dan mental lawan sekaligus. Ini adalah sisi gelap yang paling mengerikan, karena menunjukkan bahwa di balik ketenangan air, ada arus bawah yang bisa menyeret siapapun ke dasar samudra tanpa sempat meminta tolong. Mereka adalah perwujudan dari kalimat, hati-hati dengan orang pendiam, karena saat mereka bergerak, itu adalah akhir dari permainan. Sahabat semua, membedah sisi gelap weton wage bukan bertujuan untuk menyebarkan ketakutan atau menciptakan stigma negatif. Setiap weton memiliki sisi terang dan sisi gelapnya masing-masing. Pesan moral yang bisa kita petik hari ini adalah tentang pentingnya etika dan rasa saling menghargai. Kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh wage, mulai dari ketajaman ucapan hingga kesabaran dalam bertindak, adalah pengingat bagi kita semua untuk jangan pernah meremehkan siapapun hanya berdasarkan tampilan luarnya yang diam. Bagi Anda, para pemilik weton wage, ingatlah bahwa kekuatan besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Jangan biarkan bara dalam sekam itu membakar diri Anda sendiri dan orang-orang tak bersalah. Ubahlah energi idu geni menjadi doa-doa kebaikan dan gunakan kemampuan strategi Anda untuk membangun, bukan meruntuhkan. Pengendalian diri adalah kasta tertinggi dari seorang kesatria. Terima kasih telah menyimak perjalanan misteri ini hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat atau Anda punya pengalaman nyata tentang kekuatan weton wage, silahkan berbagi di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Saya, Mbah Kosim Primboin, pamit undur diri. Rahayu, dan sampai jumpa di video berikutnya.